bertanggung jawab. Saya ini pemimpin. Saya berani mengatakan ini dan siap bertanggung jawab. Mau dikumpulkan ratusan ribu, jutaan orang-orang pintar untuk menentang perkataan saya ini. Saya siap melawan mereka. Akan terjadi pertukaran pemimpin dalam waktu dekat. Pemimpin yang sekarang tidak akan sampai pada 2029. Halo Sobat Daer, ketemu lagi di LR Channel hari Rabu 22 Juli 2006. Semoga Anda tetap tidak bosan terhadap kami berdua dan istiqomah. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan memang tidak bosan. Tapi kita tanya dulu Cak Jarod. Kelihatannya ceria sekali putih hari ini. Apa kabarnya Cak Jarod? Saya ceria, selalu membangkitkan optimisme meskipun ini di sekitar kita UMKM sudah berkeluh kesah. Apalagi sekarang Cak, ini yang terbaru, Dirjen Pajak itu melibatkan TNI dalam pemungutan pajak. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Ini adalah teror rezim Prabowo terhadap masyarakat kecil UMKM. Kalau ingin cari pajak, jangan ke rakyat kecil Pak, cari itu para oligarki. Kasih pajak yang tinggi, bukan begitu Pak Cak? Sepakat sekali Cak Jarod. Jadi pajak selalu yang dikejar-kejar adalah rakyat kecil, orang kebanyakan. Padahal pengemplang pajak itu belum berubah dari zaman ke zaman. Harus disikat lagi itu para oligarki yang mengemplang pajak. Para kantor-kantor di Jakarta, di gedung-gedung mewah di daerah bisnis itu bagaimana juga mereka mengemplang pajak. Tidak hanya mengemplang pajak, mencuri listrik. Dan itu mereka bekerja sama dengan orang dalam. Selama tidak ada orang dalam, mereka juga tidak bisa mengemplang, mereka tidak juga bisa mencuri listrik dan lain sebagainya. Jadi persoalannya dari dulu sampai hari ini yang dihadapi oleh rezim Indonesia ini pasti sama. Manipulasi pajak, curi-mencuri, korupsi, nepotisme, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Rakyat selalu menjadi korban. Ketika APBN defisit yang dipelototin adalah duit rakyat. Itu yang terjadi, Cak Jarod. Saya dulu berharap Cak, dia juga benar-benar diubah, dibongkar. Ternyata enggak, batal Cak. Kenapa? Katanya ada perbaikan. Nah sekarang ini ada yang menarik Cak. Bagaimana Ketum Perisai Kebenaran Nasional, dia melihat beberapa fakta yang menyebutkan kepemimpinan Prabowo Gibran tidak akan berlangsung hingga tahun 2029. Akan terjadi pertukaran pemimpin dalam waktu dekat. Pemimpin yang sekarang tidak akan sampai pada 2029. Kira-kira apa ini indikasi yang paling jelas Cak? Indikasi yang sangat jelas dan bisa diterjemahkan oleh kita adalah ini hubungan Prabowo dengan Gibran sudah merenggang, sudah jauh. Bahkan kelihatannya sudah ada pernyataan perang bahwa keduanya sudah tidak bisa bersama lagi. Karena masing-masing sudah menyiapkan untuk kelanjutan di 2029. Gibran melalui bapaknya, melalui partainya juga sudah mulai ancang-ancang meminta dukungan atau mengemis dukungan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan di tahun 2029. Dan kemudian Pak Prabowo juga melihat ternyata Gibran itu menjadi beban bagi Prabowo selama hampir 2 tahun ini, nyaris tidak ada prestasi, inovasi, gagasan dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Gibran. Jadi kelihatannya Pak Prabowo sekarang sudah mulai sadar meskipun telat. Harusnya sadar itu sehari setelah pelantikan. Tapi ini sudah 2 tahun baru sadar dan tampak sekali cara menghindar dari Gibran dengan cara-cara yang halus, dengan simbolik, dengan simbol-simbol tertentu. Dan kita kalau menghadapi pilihan itu ya tentu saja kita dukung Pak Prabowo yang baik-baiknya. Kalau yang tidak baik tetap kita kritisi. Seperti itu, Cak Jarod. Ini Ray Rangkuti, itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menyebutkan, ini analisis ya, 30% bahwa hubungan Prabowo sudah tidak bisa dipertahankan. 30% ya. Jadi 70% itu banyak retak-retaknya. Kemarin kita membahas bagaimana Prabowo ketika sidang kabinet kan tidak menyampingkan si Gibran di samping. Dia Gibran duduk sebaris dengan para menteri. Ini indikator yang paling jelas meskipun Mensesnek Sekretaris Negara membantah soal itu. Ini hanya soal teknis. Kenapa Pak Prabowo harus melihat prompter sehingga duduknya harus di tengah-tengah? Itu alasannya dulu. Ya, analisa Ray Rangkuti itu sama dengan isu yang berseliweran atau informasi-informasi yang
datang dari orang dalam, bahwa memang Prabowo Gibran tidak bisa disatukan lagi. Nah, karena tidak bisa disatukan lagi, tentu saja orang-orangnya Gibran, orang-orangnya Jokowi tentu mengambil sikap dan sudah ancang-ancang. Nah, simbol-simbol yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo berkaitan dengan ketidakharmonisan dengan Gibran, yaitu tadi dengan cara menunjukkan kepada publik Gibran tidak lagi duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo saat memimpin rapat kabinet paripurna. Jadi kalau dikatakan itu kesalahan teknis, ya memang harus menjawab seperti itu. Diplomasi kita kan seperti itu. Masa kita harus ngomong, iya Pak Prabowo sudah tidak suka. Kan tidak mungkin. Memang Pak Pras sudah benar menjawab seperti itu. Tapi apa di balik itu masyarakat bisa menilai, apalagi kita orang Timur, bahwa simbol dan kode-kode lain itu kan punya makna lain, tidak selalu apa yang terlihat di muka mata kita, tetapi di balik itu apa sesungguhnya yang terjadi. Dan itulah yang memacu kita untuk berpikir kreatif, berpikir apa di balik peristiwa, kan itu yang terjadi. Jadi ini sudah jelas bahwa Prabowo dan Gibran sudah tidak sejalan lagi, karena dalam perjalanan 2 tahun memang juga tidak sejalan. Dan hari kemarin 20 Juli 2026 itu sebagai penanda. Kalau dikatakan mungkin lonceng dibunyikan, oke, pendukung Prabowo mari bersiap-siap untuk melawan ambisinya keluarga Jokowi. Saudara, jadi perhatikan bagaimana rezim Prabowo Gibran ini selama 2 tahun, apakah bermanfaat bagi masyarakat banyak atau memang hanya untuk kronis sendiri. Gampang Cak mendeteksinya. Masih ingat Cak dengan Carlo Cipolla. Ini adalah profesor sejarah yang paling terkenal dari Italia. Ada 3 karakter manusia. 1, manusia cerdas, bandit, dan bodoh. Jadi silakan selama 2 tahun bagaimana rezim ini berada, apakah cerdas, bandit, dan bodoh. Silakan simak ini semuanya, merenung sendiri Cak. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kampanye di 2024 kemarin berkaitan dengan program makan bergizi gratis itu, yang menyampaikan secara masif itu adalah Gibran. Dan dia katakan kita punya dana 400 sekian triliun untuk rakyat. Dan berkali-kali di dalam kampanye, bahkan di debat calon presiden juga seperti itu. Tapi ketika ada masalah yang berkaitan dengan program ini, Gibran tidak pernah satu kata pun memberikan klarifikasi, pernyataan, jawaban, atau solusi. Dari itu kan sudah kelihatan apakah seperti tadi kata Pak Jarod, itu kategori orang cerdas atau kurang cerdas, itu kita bisa nilai semuanya. Tetapi yang jelas ini kalau pemerintah ini dilanjutkan dengan cara-cara seperti ini sama sekali tidak sehat, dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat. Nah, apakah prediksi atau pernyataan sikap dari Gerakan Perisai Nasional itu yang mengatakan bahwa sebentar lagi ada kepemimpinan nasional dan dia meyakini 100% seakan-akan pasti terjadi. Nah, kita harus sadarkan kepada rakyat, harus bisa memilih mana pimpinan yang betul-betul bekerja untuk rakyat atau pimpinan yang hanya menggemukkan atau memikirkan pribadi, kelompok, dan partainya. Itu saja pesan kita kepada rakyat. Jadi kita lanjutkan, kalau pemimpin cerdas artinya apa? Dia menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Kalau bandit, nah ini, kalau bandit, dia menguntungkan diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Kalau kepemimpinan bodoh, ini karakter orang bodoh, ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Silakan simak bagaimana selama 2 tahun ini, apakah Anda merasa didolimi atau hanya segelintir orang yang diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya, kalau kita lihat 10 tahun yang lalu itu kategorinya, kalau menurut saya pribadi itu kategori bandit. Jadi menguntungkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Jadi kita harus ingatkan kepada masyarakat bahwa hari ini kita merasakan dampak dari kepemimpinan bandit itu, dan si pemimpinnya merasa tidak menjadi bandit dan bahkan akan melanjutkan kepemimpinan itu melalui anaknya. Jadi kita ingatkan kepada masyarakat, pilihannya sebetulnya ada di kalian, karena yang memberikan suara nanti di Pilpres 2029 adalah rakyat. Pilihannya adalah apakah mau menjadi negara seperti ini atau ada pergerakan lebih maju.
sehingga kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh kelompok, bukan oleh komunitas mereka, dan bukan kepada ekosistem mereka. Jadi ini wanti-wanti yang sangat hati-hati supaya rakyat tersadarkan bahwa saat ini sedang dipertontonkan pemimpin-pemimpin palsu yang sesungguhnya akhirnya akan merugikan kita semua. Jadi Pak Prabowo kalau memang ingin berlanjut sampai 2009, silakan menyimak kritik-kritik para kritikus bagaimana TNI harus benar-benar dipisahkan. Ini kan TNI sudah dilibatkan dalam Operasi Merah Putih, MBG, dan sekarang akan dilibatkan dalam apa? Pemantauan pajak. Pak Jokowi, Pak Prabowo, ingat apa yang disampaikan kritikus adalah apa? Demi seluruh tanah air Indonesia, demi seluruh warga. Monggo Cak, kalau ada kata-kata yang menyengat untuk closing hari ini Cak. Sepakat Cak Jarod, Pak Prabowo harus jeli terhadap gerakan-gerakan para menteri, gerakan para pembantunya. Apakah itu akan mencoreng nama baiknya atau betul-betul berasal dari kebijakan yang betul-betul matang untuk kepentingan rakyat bersama. Jadi lihatlah ke anak buah Pak Prabowo seperti misalnya Bahlil, tokoh-tokoh lain yang kelihatannya agak meragukan loyalitasnya, itu segera ambil sikap. Kasus Febri Adriansyah itu juga bagian dari manuver-manuver pihak Jokowi untuk mendelegitimasi Prabowo dalam memegang jabatan presiden. Jadi sekali lagi Pak Prabowo masih ada waktu untuk bisa diselamatkan dengan dukungan rakyat yang full, tetapi dengan catatan harus bisa tegas terhadap berbagai penyimpangan, harus berani untuk mengambil sikap dan memisahkan diri dari pengaruh Jokowi. Saya merindukan Pak Prabowo meniru ucapan Jokowi. Saya kenalan. Tapi semua, assalamualaikum. Salam Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.